dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Amin. Mudah-mudahan dengan diawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa, apapun yang kita lakukan pada kegiatan hari ini akan menjadi ladang pahala dan menjadi amal ibadah. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan dulu lagu wajib dan sunnah. Ibu mohon untuk semua yang berdiri. Pada kesempatan ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Baik, sekarang ibu akan mau memulai absensi. Azkia, Helo, berarti kita semua hadir ya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai anti bullying. Kita akan kaitkan, integrasikan pembelajaran anti bullying ini dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian tahu apakah itu bullying? Disiksa, bisa. Apalagi? Mengejek, bisa. Apalagi? Coba. Menghina, apalagi? Menjauhi teman, yaitu mengasingkan teman, bisa, betul. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah di antara kalian pernah ada yang dibully? Disebutkan nama orang tua, ada yang pernah. Awalnya diniatnya bercanda, tapi karena teman kita merasa tersinggung, teman kita merasa tidak enak sama orang tuanya disebut-sebut, sama orang tuanya dipanggil-panggil, padahal kan kita juga punya nama sendiri kan? Ya, bukan nama orang tua, tapi kita dipanggil juga nama orang tua, sama saja dengan kita merasa itu adalah menghina nama orang tua. Makanya nanti dipanggil nama orang tuanya merasa dihina. Nah, agar lebih memahami mengenai kemudian ibu memiliki sebuah video tentang pembulian. Coba kalian perhatikan baik-baik. Apakah semua terlihat videonya? Coba perhatikan. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang, aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Kripo. Dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang temannya lagi. Udah biarin aja pakai gitu. Waktu terus berlalu, hidup kita waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Gitu, sedang baca apa kau? Namanya seru sekali bukumu itu. Emangnya buku apa yang kau baca? ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apa? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kriko misterius. Julukannya apa sekali untuk Bukan omel. Otto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra.
tapi bisa juga berlaku bagi pelaku pembulian. Apa akibatnya jika kalian terus melakukan pembulian? Apa yang akan terjadi? Menyesal. Selain itu, apa akibatnya? Akan memanggil orang tua, akan dikenal sebagai orang yang jahat. Nah, jika perlakuan bullying itu dilakukan secara terus-menerus, maka cap bahwa kita sebagai orang jahat itu akan dikenal terus selanjutnya karena kita terus melakukan pembulian. Jadi dampak bullying itu bukan hanya untuk korban, tapi juga bagi pelaku. Nah, dari cerita tadi, apa motifnya? Kenapa si Jono bisa melakukan pembulian? Karena apa? Iri. Apalagi? Karena Okto lebih pintar dari Jono. Jadi karena merasa iri, merasa tidak bisa menyaingi kepintarannya, akhirnya Jono melakukan pembulian. Padahal Okto dengan terbuka, ya kan, mau menerima Jono jika berteman bekerja sama dan belajar, ya kan. Nah, selain ada korban pembulian, ada pelaku pembulian, ada juga orang atau pelaku yang berani melawan pembulian. Siapa saja tokohnya? Indra, Siti, dan Nadia. Nah, dari video tadi dan penjelasan yang Ibu tadi berikan, sekarang Ibu minta kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam kertas. Silakan. Dari kertas yang Ibu berikan terdapat beberapa pertanyaan. Silakan kalian diskusikan, jawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja. Kalian jawab ke dalam buku bahasa Indonesia. Nanti Ibu minta kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Kalian diskusinya? Sudah diisi lembar yang diberikan? Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian ke depan. Tetapi sebelum kalian membacakan hasil diskusi kalian, kita akan menyanyikan dulu lagu anti bullying. Ibu minta kalian semua berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Pegangan tangan semua teman-teman. Ayo. Sekali lagi. Ayo belakang. Satu, dua, tiga. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Lagi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Belum lagi dibawa masing-masing. Bagaimana? Semangat? Semangat? Jadi dalam rambut tadi, bahwa kita itu semuanya apa? Berteman. Tidak boleh apa? Saling mengejek, tidak boleh saling memukul. Nah, biar lebih semangat sebelum ke depan, Ibu minta tepuk semangat. Nah, sekarang kami minta kelompok
Lanjut. Esok hari tiba-tiba teman yang ia dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi yaitu tokoh sebagai korban bullying dan pelaku pembulian Jono dan Prengki. Takut kepada Jono dan Prengki karena kemarin Jono dan Prengki menjelek-jeleknya membilang Prabu, padahal nama aslinya Prabu. Teman-temannya membantu Tangan untuk kalian semua. Dari hasil tadi diskusi dari tampil ke depan, kalian kan tahu kan tadi apakah perbuatan bully itu apakah termasuk perbuatan yang baik? Iya. Karena kenapa? Karena apa? Bukan termasuk perbuatan yang baik. Karena menyakiti orang lain. Nah, dalam tadi diskusi permasalahannya kenapa apa tujuannya di sini itu? Karena Jody dan Franky merasa iri. Nah, sekarang bagaimana jika kita berada di berada di posisi seperti Okto? Apa yang akan kalian lakukan? Sakit hati, tidak mau sekolah. Dan sekarang kan kalian sudah melihat apa akibatnya dari melakukan pembulian, baik itu dari segi korban maupun pelaku akan mendapatkan akibatnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu pembulian, bahwa pembulian itu bukan hanya terjadi karena kekerasan fisik, tapi bisa juga kekerasan secara verbal atau ucapan. Terus akibat dari terjadinya pembulian, akibat buat korban dan buat si pelaku, ya kan? Itu ada akibatnya. Nah, setelah kalian mengetahui tadi mengenai pembulian, coba sekarang apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat teman kalian yang dibully? menyayangi teman. Apa yang akan kalian lakukan jika salah satu teman kalian dibully? Apa yang akan lakukan? Akan melatih membantu. Membantu untuk bela. Nah, jadi harus berani melawan. Jangan diam karena si Okto juga karena tidak berani melawan. Pembulian itu kan terus terjadi terus menerus kan, hingga akhirnya Okto mengalami ketakutan. Nah, terus sekarang menurut kalian penting tidak bahwa guru jika terjadi di kelas kita terjadi pembulian atau di sekolah kita penting tidak? Penting atau tidak kalau guru mengetahui kalau ada korban bully, ada yang dibully, penting tidak? Penting tidak? Penting. Kenapa guru harus mengetahui bahwa di sekolah bahwa di kelas kita ada yang dibully? Kenapa kira-kira? Karena akan terus menerus. Nah, karena jika tidak dilaporkan akan terjadi secara terus menerus. Jadi pelaku pembulian itu atau jadi kegiatan kejadian pembulian itu harus segera dihentikan dengan cara melaporkan kepada guru di sekolah. Nah, berarti dampaknya kalian itu baik atau buruk dampak dari pembulian? Buruk.